Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar tentang parameter pemotongan pada mesin CNC milling. Namun sebelum kita masuk materi, kita lihat video berikut ini. That's it. Pencils down. Answers? I know. It's kind of a trick question. It depends on what I mean by faster. If what I am asking is how fast the tires are moving across the surface of the ground where the rubber meets the road, then both tires are traveling at the exact same speed, 17 surface meters per minute. See, both tires travel the same distance where it matters, along the tire's edge. Now, if we're talking about revolutions per minute, RPMs, then that's a different story. While both tires cover the same amount of ground, the smaller tire had to make more revolutions per minute to get there. If we want to calculate how much ground a tire will cover with each revolution, then we'll need to come up with some kind of ratio between a tire's diameter and its circumference. Well, it turns out someone has already figured this out for us, and they've even given this ratio a name, pi. The ratio between a circle's diameter and its circumference is pi. So no matter what diameter our tire is, the distance around the outside of that tire, where the rubber meets the road, is always 3.14 times greater. This tire, at 100 millimeter diameter, has a circumference of 314 millimeters. 100 times pi is 314. Now this tire has a diameter of 1 meter and a circumference of 3.14 meters. 1 times pi equals 3.14. Okay, back it up. Get out of here. If we were to run our tires too fast, too many surface meters per minute, they would overheat, blister, and fail. Our end mills work in the same way. There's a limit, a maximum cutting speed that a specific tool can go on a specific material. Any faster, and it begins to overheat and quickly wears out. In machinist talk, if we're talking about speeds, like speeds and feeds, we could be talking about one of two different things. We're either talking about cutting speed or spindle speed. Our cutting speed, VC, is our surface meters per minute. The speed our tool is turning at where the rubber meets the road, where the tool meets the part. And our spindle speed is simply our revolutions per minute, our RPM. We'll get our tool's cutting speed in meters per minute right from our tool catalogs. But the control, the Haas machine, it needs an RPM value, a spindle speed. That's our S code. To get from here to here, we're going to use a formula. And that formula is going to make use of pi and our tool's diameter to convert our meters per minute into an RPM value, a spindle speed. Now, once we've got that RPM value, we can calculate our feed rates, speeds and feeds. Here is our formula to calculate our RPM. Now, I'm going to start using some symbols, some notation, because those are the symbols being used by all of the tool suppliers now, and you'll need to recognize them. RPM equals cutting speed times 1,000, all divided by our diameter times pi. N is our RPM, revolutions per minute. That's the S code in our program, what we're trying to solve for. VC is our cutting speed, our surface meters per minute. D, or sometimes DC or D1, depending on the catalog, is our tool diameter in millimeters. The 1,000 in this formula is there to convert our meters per minute into millimeters per minute. This formula works fantastic, but we're going to simplify it a bit using algebra. We're going to divide the 1,000 by pi. 1,000 divided by pi is about 318. We're going to go ahead and use this simplified formula for the rest of the video. Before we open up our catalog and get our cutting speed, before the tractor even leaves the barn, we need to know exactly what cutting tool we're going to use. And we need to know exactly what material we are going to be cutting.
Now, in the good old days, all we really needed to know was whether our end mill was high-speed steel, carbide, PCD, or CBN. Those days are gone. Today's tools have coatings on them that might double their allowable cutting speeds. So we really need to know what tool we are working with. Otherwise, we'll have to use really generic values, which are pretty wimpy. With our exact tool number in hand, we can go to our tool catalog. We can download the manual for any tool manufacturer in PDF form. Once that catalog is opened up, we're going to search for the material group section. That's going to tell us what material group our exact material falls into. Our materials are color-coded. P is for steels, M is for stainless steels, K is for cast irons, N is for non-ferrous metals without iron in them, like aluminum or magnesium. S is for our super alloys, materials like titanium, and H is for hard cast irons or hardened steels. I am working with a 4140 steel. At least that's what we call it here in the United States. If you're in Europe and you're using EN names and numbers, this might be called 42CR-MO4. If you're in Japan, you'll call it something different. But no matter where you are in the world, this material is going to find itself in the P ISO material class. Now, the number that follows our color-coded ISO letter changes between manufacturers. So be careful here. Kennametal calls this material a P4. Niagara and Seco may call it a P5. Sandvik classifies it as a P2.1, while ISCAR and WIDIA might call it a P6 or a P7. Same material, different tool vendor. Now, it's important that we get this right. If you don't choose the right material group, you are going to burn up your tools. Titanium has a different machinability than mild steel. If you try running a drill or an end mill in titanium at cutting speeds meant for mild steel, you are going to melt that tool. It will overheat and fail. So if you can't find what material group your stock should be in, then give your tooling representative a call. They would love to hear from you. How many tooling reps out there would love to hear from one of our viewers and talk tools? Yeah, that's what I thought. From the section of the manual for our exact tool, under the row that lists our material group, P5 in our case, we're going to find our cutting speed, our VC, our meters per minute. If your catalog gives you a range of values there, then you'll make your choice based on the length of your tool, how strong your setup is, and how aggressive we tend to cut. In general, the more rigid the setup, the faster we can go with our cutting speeds. But remember, tools tend to last longer, have better tool life at lower cutting speeds. For my tool and material, we're going to use a cutting speed of 100. That's 100 meters per minute. I'm using a 20 millimeter end mill, so we'll drop in 20 there. And after a little bit of math, we come up with an RPM value of 1,592. So our S code back in our program is going to be S1592. We now have a cutting speed, an RPM value that we can use without our tool. Exactly. We now know how fast to spin our tool, our speed. The control now needs our table feed, our F code of feed rate. The feed rate is how far the tool will travel in 1 minute in millimeters along the tool's center line. Here's our feed rate formula for end mills. We've got our table feed equals our feed per tooth times the number of teeth times our RPM. So what's a tooth? This is a tooth. It's just a cutting edge along the outside of a tool. An insert is also a tooth. For most tools, the number of teeth matches the number of flutes. This tool has 3 flutes, 3 teeth. This tool's got 6 teeth, and this one's got 4. We want our tool to take a very specific size bite with each tooth. This is our feed per tooth in millimeters.
Just like our cutting speed, the book, or PDF, will give us that feed per tooth value. The catalog says that for my tool, material, and type of tool path, 0.08 millimeters per tooth is a good starting range. 0.08, our feed per tooth, times 4, our number of teeth, times 1,592, our RPM, will give us our millimeters per minute feed rate, F509.44. Again, this is how far the central line of our tool will move along its programmed path in millimeters each and every minute. Some manuals will just give out a single feed rate for all cutting conditions, but most will give us at least two possibilities, one for slotting and one for side milling. Our AE is our width of cut, that's our step over, that's our radial depth of cut, and our AP is our axial depth of cut, how deep the tool is moving in the Z-axis. Most times, if you're slotting, your bite is going to be about 25% less than if you're just side milling. With the popularity of optimized tool paths like dynamic, adaptive, volume mill type high-speed machining tool paths, the tool manufacturers are getting more and more specific with their speed and feed recommendations. So you'll often see charts like the one we'll show you here listing all kinds of different tool paths. You'll choose one and then match your speed and feed to the path that you're using. Now, if you are dealing with drills and not end mills, our feed rate might be listed in our catalogs as a feed per revolution and not a feed per tooth. We just multiply the millimeters per revolution chip load from the book times our RPM to get our feed rate in millimeters per minute. Now watch out for and know the difference between millimeters per tooth, FZ, which we typically use for milling tools, and millimeters per revolution, FN, which we often use for drills. Here's that completed legend and the formulas we typically use for calculating our speeds and feeds. We've got our cutting speed formulas, spindle speeds. We've got our feed rate formulas for both end mills and drills. And we've got all of the notations, all the symbols that you're going to see over and over again in your tool catalogs. With all of that said, there's a big shift happening with tooling catalogs in general. A lot of these tooling catalogs are just giving us our feed rate and RPM values. No formulas needed. You may open up your manual and find that you don't have to do any math at all. Okay. In the past, we used to have to rely on slide rules to calculate our RPM and feed rate. I still like these. I think they're great. But today, we're more likely to use an app on our phone or a piece of software on our computer or the speeds and feeds calculator right on the Haas control. On machines with next-gen controls, you can reach the milling calculator by pressing current commands and navigating to the milling tab. We've made some videos that help you calculate those tapping feed rates. We'll link to those in the description. Well, that's it. Let's go home. You can call your tooling rep in the morning. Well, thanks for letting us be a part of your success and for watching this Haas Tip of the Day. That's it. Baik, kita sudah melihat video tentang penjelasan cutting speed, feeding, maupun yang lainnya. Baik, nanti kita ulas sedikit tentang video tadi ya. Jadi di sini tentang parameter pemotongan itu erat kaitannya dengan alat potong. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu alat potong itu apa. Nah, alat potong merupakan pisau atau cutter yang digunakan untuk menyayat produk atau benda kerja. Prinsipnya pada mesin milling nanti toolnya itu berputar, bendanya bergerak secara memanjang atau melintang dan naik turun. Nah, alat potong pada mesin CNC freeze itu kita namakan sebagai cutter. Nah, jenis cutter milling pada umumnya terbagi menjadi beberapa. Ada yang terbuat dari bahan baja karbon, baja karbida, ada baja high speed steel atau HSS,
ada dari diamond dan ada dari keramik. Nah, kalau berdasarkan solid tidaknya, nah kita ada dua, ada namanya bahan solid dan bahan insert. Nah, bedanya apa? Kalau bahan solid biasanya pada material-material HSS seperti ini. Kalau insert itu pada material-material dari karbida, diamond dan keramik. Insert itu ujung mata potongnya ini bisa diganti. Jadi kalau aus ganti saja ujungnya, ini namanya insert. Namun kalau pada bahan solid, kalau habis ya diasah sehingga akan membentuk sudut pemotongan yang baru. Baik, jenis cutter tadi udah kita sampaikan bahwa ada model solid, ada cutter insert atau sisipan. Nah, solid itu yang seperti apa? Cutter solid itu antara pemegang atau holder itu menyatu dengan alat potong. Cutter solid biasanya terbuat dari baja HSS. Apabila mata potong sudah aus atau tumpul, maka perlu dilakukan pengasahan pada mata potong. Misalkan seperti ini gambarnya. Ini adalah bahan solid terbuat dari bahan HSS. Cirinya di awalnya lebih mengkilap seperti ini ya. Kemudian kalau pada cutter insert atau sisipan jenis ini, mata potong terpisah dari holdernya. Ini holdernya ya, ini mata potongnya warna kuning ini. Mata potong itu disisipkan pada tool holder, namanya tool holder ya, pemegang tool. Jadi apabila mata potong sudah aus tumpul, hanya perlu dilakukan replace atau penggantian insert yang baru. Jadi tidak perlu mengasah. Jadi insertnya kita ganti, kita buka bautnya, kita ganti dengan insert yang baru. Seperti itu pada cutter sisipan. Baik, macam-macam cutter milling. Pada cutter milling ada beberapa macam. Misalkan ini yang fishing ya, fish mill. Fish mill ini fungsinya untuk melakukan pemakanan rata atau fishing seperti ini. Nah, ini yang fishing, ini yang fish mill ya, ini yang fishing. Kemudian yang ini ada shell mill, dia pemakanan ujung dan samping, yang shell mill ya. Kalau fish mill dia hanya ujungnya saja. Ini nampaknya ini yang fish mill, ini yang shell mill. Kemudian ini ada yang end mill seperti ini, dia makan ujung dan samping. Ini bahan end mill. Kemudian pada high speed drill, nah, seperti ini untuk pengeboran ya dengan kecepatan tinggi. Ini ada insertnya di sini, diganti. Ini namanya holder, tool holder. Ini pada proses high speed drill, kalau ini pada proses end mill. Nah, ini adalah jenis cutter yang solid. Nah, berdasarkan penampaknya ada flat mill ya, berarti dia flat ujungnya. Ada ball end, berarti dia setengah lingkaran. Ada yang taper end, berarti dia menyudut ya, membuat tirus. Ada bull nose, ujungnya di ujungnya sini ada radiusnya, ada R-nya. Berbeda dengan flat. Kalau flat semua dia menyudut 90 derajat. Kalau bull nose dia ada R-nya. Yang ini ada drilling end, berarti dia fungsinya untuk melakukan drilling, pembuatan lubang. Ini macam-macam jenis end mill berdasarkan penampang pemotongannya. Baik, yang selanjutnya adalah tentang metode pemotongan. Ada dua kita mengenal, ada metode climbing, ada konvensional. Yang climbing yang seperti apa? Yang ini yang climbing, yaitu pengeversan climbing mill di mana putaran cutternya searah. Ini mata potongnya ya, ini searah dengan gerak benda kerja. Gaya potong menarik pada benda kerja ke dalam cutter sehingga potong kesamaan akan lebih besar. Dan ini resikonya akan lebih besar kalau dengan metode climbing. Kemudian ini yang konvensional, merupakan mengeversan di mana putaran cutter berlawanan dengan gerak benda kerja. Ini dimulai dengan beram yang tipis, jadi mencangkul seperti itu.
Ini metode kita menggunakan antara climbing dan konvensional milling. Baik, selanjutnya adalah yang ketiga adalah pemotongan netral. Nah, ini biasa kita pakai pada pemotongan dengan end mill cutter. Pemotongan netral yaitu pemotongan yang terjadi apabila lebar benda disayat lebih kecil dari ukuran diameter tool. Pemotongan jenis ini hanya berlaku untuk mesin fresh vertikal. Pemotongan diawali dengan pengambilan berlawanan arah sampai di tengah benda kerja. Pada permulaan proses pemotongan ini, ketebalan bram totalnya 0 dan bertambah besar secara tetap. Nah, selanjutnya setelah proses pemotongan berada tepat di tengah-tengah, maka mulailah pengefresan searah dan ketebalan bram atau totalnya. Untuk mencegah hasil pemotongan yang tidak baik dari gaya potong yang berubah-ubah akibat dari tidak samanya ketebalan bram, maka pisau fresh harus minimum lebih besar 2/5 kali lebar benda kerja. 2/5 kali lebar benda kerja untuk mata pisau fresh yang kita gunakan kalau kita dengan pemotongan yang netral. Baik, dari hasil video tadi kita dapat simpulkan untuk rumus spindle speed adalah N di sini adalah RPM, VC adalah kecepatan potong kali P dibagi D adalah tool diameter. Kemudian tabel N mill untuk tabel feet untuk N mill ini ada perbedaan dengan drill. Kalau N mill VF ini adalah tabel feet sama dengan FZ feet per tooth. Jadi ya feet per tooth kalikan Z yaitu adalah jumlah floatnya, jumlah bibirnya sama dikalikan N. N itu apa? N adalah putaran spindle. Beda dengan drill. Kalau drill cuma VF sama dengan FN kali N saja, tidak dikalikan jumlah giginya. Seperti itu. Baik, kecepatan potong. Apa itu kecepatan potong? Adalah suatu harga yang diperlakukan dalam menentukan kecepatan pada proses penyayatan atau pemotongan benda kerja, di mana harga kecepatan potong tersebut ditentukan oleh jenis alat potong dan jenis benda kerja yang akan dipotong. Rumusnya apa? N sama dengan VC kali 1000 per Pi D. VC adalah cutting speed, satuannya milimeter per menit, D-nya adalah tool diameternya. Nah, pada prinsipnya kecepatan pemotongan material tidak dapat dihitung secara matematis karena setiap material memiliki kecepatan potong sendiri berdasarkan karakteristik dan harga kecepatan potong dari setiap material. Ini tentang penjelasan tentang cutting speed. Selanjutnya tabel feet untuk end mill yang tadi sudah kita jelaskan, di mana VF adalah tabel feet sama dengan FZ feet per tooth-nya, jadi kecepatan percepatan per giginya kalikan Z adalah number of thread, jadi jumlah mata potongnya kalikan N adalah RPM-nya. Ini untuk end mill. Kalau drilling dia langsung FN kalikan N saja, tidak dikalikan jumlah mata potongnya. Nah, di sini akan kita jelaskan faktor yang mempengaruhi harga kecepatan potong. Apa saja? Yang pertama adalah benda kerja atau material ya. Semakin tinggi kekuatan bahan yang dipotong, maka kecepatan potongnya akan semakin kecil. Semakin keras, maka kecepatan potongnya akan semakin kecil. Kemudian yang kedua adalah jenis alat potong. Nah, ini semakin tinggi kekuatan alat potongnya, maka harga kecepatan potongnya akan semakin besar. Kan kita bisa bedakan, kalau bahannya HS dengan carbide, maka kecepatan potongnya akan semakin besar daripada yang dari bahan HSS. Kemudian yang ketiga adalah besarnya kecepatan penyayatan. Semakin besar jarak penyayatan, maka kecepatan potongnya akan semakin kecil. Itu jelas. Kemudian yang keempat adalah kedalaman dalam melakukan penyayatan. Nah, pada prinsipnya kecepatan pemotongan material tidak dapat dihitung secara matematis karena setiap material memiliki kecepatan yang
sendiri berdasarkan karakteristik dan harga kecepatan potong dari tiap material. Nah, untuk menentukan kecepatan potong ditentukan dari bahan yang akan dipotong. Ini adalah tabel kecepatan potong berdasarkan bahan benda kerja. Misalkan kuningan perunggu, maka kita gunakan VC antara 30 sampai 45. Ini adalah angka empiris ya. Jadi nanti tetap harus dihitung, tapi patokannya dengan ini nilainya. Misalkan pakai besi tuang, misalkan 14 sampai 21 VC-nya. Nah, sini kita akan gunakan adalah yang aluminium murni antara 300 sampai 500. Kemudian tembaga yaitu antara 40 sampai 70. Nah, seperti itu. Nah, pada penggunaan cutting speed terlalu tinggi, maka cutter akan overheat dan cepat tumpul. Namun, kalau cutting speed terlalu rendah, nanti akan banyak waktu yang terbuang dan ongkos produknya akan semakin meningkat. Jadi harus kita hitung benar berapa cutting speed yang layak kita gunakan. Kemudian kecepatan potong dan feed rate. Kecepatan potong merupakan surface feet per menit SFM, disebut juga kecepatan permukaan, atau hanya kecepatan adalah perbedaan kecepatan relatif antara pahat pemotongan dan permukaan benda kerja tempat ia beroperasi. Ini dinyatakan dalam satu jarak sepanjang permukaan benda kerja per unit waktu, biasanya permukaan feet per menit atau meter per menit. Kemudian kalau feed rate apa atau IPR, itu laju gerak per makanan, adalah kecepatan relatif di mana alat potong bergerak di sepanjang benda kerja. Unit satuannya hampir selalu berupa jarak per revolusi spindle. Ini tentang kecepatan potong dan feed rate. Nah, sekarang kita mengenal feed rate. Ini F. Jarak yang ditempuh oleh pisau dalam arah linear yang diukur dalam satuan milimeter per menit. Nah, feed rate dalam proses fresh ditentukan berdasarkan apa? Jumlah gigi atau N ya, kemudian gerak makan yang bekerja tiap gigi atau chip load atau FPT, ini feet per touch, dan yang selanjutnya adalah putaran pisau fresh atau N, jumlah putaran dalam menit. Jadi untuk rumusnya F adalah feed rate sama dengan N jumlah putaran kali FPT feet per touch kalikan Zn jumlah gigi pisaunya. Tadi sebenarnya sudah disampaikan di awal. Nah, chip load adalah sebuah material yang harus dipotong oleh setiap gigi dalam satu putaran pisau fresh seperti ini. Ini perbedaan antara gerakan makan per gigi dan gerakan makan per putaran. Bedanya di sini. Nah, ini contohnya ya. Diketahui pisau HS SLN mill diameter 40 kalau dengan jumlah gigi 6 diperlukan namanya besi ST36, kecepatan potongnya 25 meter per menit, kecepatan per giginya 0,02 mm. Berapa putaran mesinnya? N sama dengan WC kali 1000 per BD sama dengan 199, kita bulatkan jadi 200 putaran per menit. Untuk F nya, feed rate nya, kecepatan nyata adalah N kali FPT kalikan Zn. N nya adalah 2000 atau 1199 atau 200 ya, kalikan FPT nya kan 0,02, ini FPT nya kalikan 6. Nama kata 6 adalah jumlah giginya, berarti 23,885 per menit untuk feed rate nya. Nah, ini kecepatan potong, kecepatan putaran ya, RPM ya, adalah ukuran dari frekuensi rotasi. Tadi sudah kita sampaikan ya, rumusnya N VC kali 1000 per PD. Nah, ini SF adalah kombinasi dari diameter dan kecepatan RPM dari bahan yang diukur dalam feet per menit sebagai poros dari mesin fresh, atau istilah lain adalah cutting speed adalah CS. Semakin cepat spindle berputar, semakin kecil diameternya, maka akan semakin tinggi SFM atau cutting speednya. Tujuannya adalah untuk alat yang bekerja untuk menjalankan SFM setinggi mungkin agar dapat meningkatkan produksi bagian per jamnya. Ini sesuai dengan batasan fix seperti ini. Misalkan yang material stainless, maka dia stainless akustik sekian. Ini materialnya minimal SFM-nya sekian, mediannya maksimumnya. Nah, dia ini SC-nya sekian ini. Ini adalah angka-angka berdasarkan pahat
dari Sandvik. Nah, kerja akan berjalan lebih baik pada nilai SFM cutting speed tertentu. Nah, ini SFM kali RPM kali 0,26 kali tool diameter. Ini rumus yang digunakan kalau kita menggunakan part Sandvik. Referensinya adalah www.tenitool.com.